Seluruh tempat sunyi senyap. Kebanyakan orang memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Lu Ming terlalu kuat. Di babak penyisihan, meskipun poin Lu Ming lebih tinggi dari poin Yan Feixun, poinnya tidak jauh lebih tinggi. Kekuatan tempur mereka harus berada pada level yang sama. Sekarang, Lu Ming telah mengalahkan Yan Feixun hingga dia batuk darah dengan satu gerakan. Bagaimana mereka bisa berada pada level yang sama? Ekspresi Lan Yundao membeku. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Bahkan dia tidak bisa melukai Yan Feixun dengan satu gerakan pun. Mungkinkah kekuatan tempur Lu Ming sudah melebihi miliknya? Bagaimana itu mungkin? Di sampingnya, wajah Yang Liuji pucat dan matanya terbuka lebar. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Anda telah melukai rakyat Anda sendiri dan mengurangi kekuatan pegunungan Yun Emperor. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mata Lan Yundao berputar dan dia tiba-tiba berteriak. Benar, Lu Ming. Anda telah menyinggung orang-orang di perairan seribu sungai dan Anda membuat kami disalahkan. Saya menyarankan agar kita membiarkan Lu Ming meninggalkan tim. Penduduk perairan seribu menginginkan Lu Ming, bukan kami. Selama Lu Ming tidak ada, penduduk seribu sungai tidak akan mempersulit kita. Yang Liuji, yang bersembunyi di belakang Lan Yundao, juga berteriak. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menekan Lu Ming dan membuatnya keluar dari tim. Benar, Lu Ming. Jika kamu berada di tim, kami semua akan dirugikan olehmu. Lan Yundao juga berteriak. Orang-orang lainnya juga memandang Lu Ming dengan tatapan tidak ramah. Mereka merasa perkataan Lan Yundao dan Yang Liuji masuk akal. Hehe, jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi tanpa kamu memberitahuku. Tapi sebelum aku pergi, aku akan membunuh kalian semua dulu. Lu Ming mencibir. Bas, Lu Ming menusukkan tombaknya ke Lan Yundao. Cahaya tombak itu meledak. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Lan Yundao. Cahaya pedang hitam legam menebas dan berbenturan dengan cahaya tombak Lu Ming. Ledakan. Kekuatan itu melesat ke segala arah. Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia mundur 3 langkah. Tuan Muda Tian dia. Orang yang tiba-tiba menyerang adalah Tuan Muda Tianxi. Tuan Muda Tian wajahnya menjadi gelap. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Anda telah melakukan kesalahan dan melibatkan orang lain. Sekarang, kamu ingin membunuh seseorang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Oh, sepertinya kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Lu Ming mencibir. Apa yang kamu maksud dengan menjadi orang yang sibuk? Saudara Lan adalah sahabatku. Terlebih lagi, apa yang dia katakan itu benar. Anda harus keluar dari tim untuk menghindari merugikan orang lain. Tuan Muda Tian katanya dengan suara muram. Serangga, mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikanku. Tubuh Lu Ming memancarkan aura yang kuat. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu sedang mencari kematian. Tuan Muda Tian dia meledak dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming sebenarnya berani menyebutnya reptil. Brengsek. Tubuh Tuan Muda Tian dia memancarkan aura menakutkan, yang jauh lebih kuat dari Lan Yundao dan yang lainnya. Tuan Muda Tianxi, peringkat kedua dalam daftar peringkat Kaisar Awan, mampu bersaing dengan Jian Fengyun. Lan Yundao jelas bukan tandingannya. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Lu Ming mungkin bukan tandingan mereka sekarang. Namun, Lu Ming tidak takut. Bahkan jika dia bukan tandingannya, mustahil bagi Tuan Muda Tianxi untuk membunuhnya. Semuanya, Lu Ming ini adalah momok. Membiarkannya tetap hidup hanya akan membuat kita terbunuh. Kenapa kita tidak menyerang bersama dan membunuhnya? Pada saat ini, Lan Yundao memanggil yang lain di pegunungan Yundi. Mata yang lain berkedip. Benar, saya setuju dengan apa yang dikatakan saudara Lan. Seseorang menonjol dan memandang Lu Ming dengan niat membunuh. Saya juga setuju. Lebih dari selusin orang melangkah maju secara berurutan. Bersama dengan Tuan Muda Tianxi dan Lan Yundao, mereka membentuk kekuatan yang kuat dan menekan ke arah Lu Ming. Di antara mereka ada orang-orang jenius seperti Ji Rufeng, yang menduduki peringkat ketujuh di peringkat Kaisar Awan. Namun, ada juga beberapa orang yang berdiri diam. Haha, Lu Ming,
Kamu telah menjadi musuh publik. Menyerah. Lan Yundao mencibir. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Lu Ming mencibir, tidak takut sama sekali. Setiap orang. Pada saat ini, Jian Fengyun keluar dan mengerutkan kening. Insiden di wilayah Sungai Seribu tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Wilayah Sungai Seribu selalu meremehkan kami. Bahkan tanpa Lu Ming, aku khawatir mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Apa yang salah? Jian Fengyun, apakah kamu akan melindungi Lu Ming? Tuan Muda Tian katanya, saya tidak berusaha melindungi siapapun, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Alis Jian Fengyun semakin berkerut. Hehe, Jian Fengyun, jika kamu ingin melindungi Lu Ming, maka kita tidak bisa bekerja sama lagi. Ayo pergi. Tuan Muda Tian, katanya dengan dingin. Hehe. Saat ini, Lu Ming mencibir. Dia melirik Tuan Muda Tianxi, Lan Yundao, dan yang lainnya. Niat membunuhnya berkedip-kedip saat dia berkata, bukankah kamu ingin aku pergi? Aku akan pergi, tapi lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Hari ini, Lu Ming awalnya ingin membunuh Lan Yundao, Yang Liu Ji, dan yang lainnya dalam satu gerakan untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Tetapi dengan campur tangan Tuan Muda Tian dia, itu akan sulit untuk ditangani. Selain itu, Lu Ming meramalkan bahwa Jian Fengyun pasti akan turun tangan jika terjadi pertempuran besar. Jian Fengyun tidak akan memihak salah satu dari mereka, tetapi tidak mungkin membunuh Lan Yundao dan yang lainnya dengan campur tangan dia. Dalam hal ini, lebih baik pergi dulu dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempurnya. Lain kali, dia akan membunuh Lan Yundao dan Tuan Muda Tianxi. Dan Qiu Changkong. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan, tapi dia tidak melihat Qiu Changkong. Sepertinya Qiu Changkong belum berteleportasi ke area terdekat. Lain kali, kaulah yang akan mati. Tuan Muda Tian dia mencibir. Dia memiliki niat untuk membunuh Lu Ming, tetapi dia tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dengan campur tangan Jian Fengyun. Apakah begitu? Lu Ming mencibir. Dia pindah dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tuan Muda Tianxi, Lan Yundao, dan yang lainnya mencibir saat mereka melihat Lu Ming pergi. Sangat berbahaya di malam hari di medan perang kuno di akhirat. Lu Ming, mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan hidup sendiri. Masih ada waktu berikutnya. Dalam mimpimu. Lan Yundao tertawa di dalam hatinya. Bas, Lu Ming melonjak ke langit. Sesaat kemudian, dia sudah berada 10.000 mil jauhnya. Saya harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa mencapai apapun di medan perang kuno bagian bawah di mana orang jenius sama seperti awan. Lu Ming merenung. Daerah ini penuh vitalitas, tidak seperti medan perang yang sunyi yang dia bayangkan. Tampaknya setelah sekian lama, tanah ini telah memulihkan vitalitasnya. Dari waktu ke waktu, dia bisa melihat sekelompok binatang iblis. Namun, binatang iblis ini tidak berlevel tinggi dan Lu Ming tidak tertarik untuk memburu mereka. Juga, yang terbaik adalah menemukan kota kuno sebelum gelap. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Lu Ming mengerutkan kening. 2 hari yang lalu, dia juga mempelajari catatan kuno mengenai medan perang kuno di bagian timur bawah. Menurut catatan, medan perang kuno di bagian timur bawah akan menjadi sangat aneh dan berbahaya di malam hari. Lu Ming terus terbang ke depan. Segera, sebuah gunung besar muncul di depannya. Di pegunungan yang luas, pepohonan kuno mencapai langit, dan auman binatang bergema. Lu Ming tidak berhenti dan terbang melintasi gunung. Gan, sebelum dia bisa terbang jauh, teriakan nyaring terdengar. Seekor burung raksasa yang aneh berlari keluar dari hutan, sayapnya mengepak dan membawa hembusan angin kencang. Sepasang cakar besi tajam mencakar Lu Ming. Binatang iblis kelas 7 LV4. Serunya. Hati Lu Ming tergerak. Binatang iblis tingkat 4 kelas 7 setara dengan seniman bela diri alam leluhur bela diri kelas 7. Akhirnya, binatang iblis tingkat tinggi telah muncul. Mata Lu Ming berkedip. Di saat yang sama, cahaya bersinar di tangannya dan tombak panjang terbentuk. Suara mendesing. Tombak panjang itu menembus udara dan menembus dada burung aneh itu. Burung aneh itu menjerit nyaring saat sebuah lubang besar meledak di dadanya. Itu jatuh dari langit tanpa ada tanda-tanda kehidupan.
Bas! Luming bergegas maju dan mengendalikan 9 garis keturunan naganya untuk melahap esensi darah burung aneh itu. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya dan membelah tubuh burung aneh itu. Dia mengeluarkan inti iblis dari dalam. Luming tidak akan melewatkan inti iblis dari binatang iblis tingkat 7 kelas 4. Garis keturunan 9 naga menelan pil iblis dan mulai memurnikannya. Sebagian energi dari esensi darah dan inti monster diubah menjadi ki asli. Sangat disayangkan bahwa dengan budidaya Luming saat ini di ranah Grandmaster seni bela diri tingkat 5, esensi darah dan inti iblis dari binatang iblis tingkat 7 tingkat 4 memiliki efek yang terbatas padanya. Sepertinya ada binatang iblis tingkat tinggi di hutan ini. Aku akan memburu mereka sambil mencari kota kuno. Setelah mengambil keputusan, Luming terus terbang ke depan. Mengaum. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang keras. Seekor harimau ganas berkepala dua keluar dari hutan dan menerkam Luming. Sesaat kemudian, esensi darah harimau dan inti iblis diubah menjadi ki esensial Luming. Hutan pegunungan itu sangat luas. Luming telah terbang selama 5-6 jam tetapi dia masih belum meninggalkan hutan pegunungan. Selama proses ini, Luming telah membunuh lebih dari selusin binatang iblis tingkat 4 kelas 7 dan 8, memurnikan esensi darah dan inti iblis mereka. Kultivasi Luming baru mencapai puncak tahap awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat kelima, bahkan belum mencapai tahap tengah. Hal ini membuat Luming agak terdiam. Saat ini, matahari terbenam dan malam mulai turun. Sejak matahari terbenam, hutan menjadi sunyi senyap. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Selain suara angin, semua suara lainnya sepertinya telah menghilang saat ini. Seolah-olah semua makhluk hidup lainnya telah lenyap. Dunia terdiam. Luming mengerutkan kening dan bergegas menuruni hutan pegunungan. Benar saja, tidak ada satupun binatang iblis di hutan, bahkan tidak ada satupun serangga. Luming sedang berjalan di hutan, mengamati area tersebut. Setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu. Seekor binatang buas berbentuk serigala bersembunyi di sebuah gua bawah tanah yang kedalamannya lebih dari 10 meter. Ia menggigil seolah sangat ketakutan. Luming mengerutkan kening. Dia meninggalkan gua bawah tanah dan terus bergerak maju. Pada suatu saat, langit tertutup awan gelap tebal, dan dunia menjadi gelap. Dengan kultivasi Luming, dia hanya bisa melihat beberapa ratus meter jauhnya. Angin dingin bertiup, dan itu sangat menakutkan. Luming mengerutkan kening. Dia bergerak dan mendarat di pohon besar untuk mengamati sekelilingnya. Kakak-kakak, tiba-tiba, serangkaian tangisan aneh terdengar dari jauh. Suara itu semakin dekat dan dekat, seolah-olah mengalir menuju Luming. Kakak-kakak, tangisannya semakin keras dan ribut. Tampaknya hal itu tidak datang dari satu hal, tetapi dari banyak hal. Namun di saat berikutnya, suara-suara itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kemana dia pergi? Mata Luming berbinar. Hembusan angin dingin bertiup melewati leher Luming. Tidak baik. Tanpa pikir panjang, Luming melayang ke langit. Bas! Kekuatan dingin dan tajam menyapu tubuh Luming dan menghantam pohon besar tempat dia baru saja mendarat. Pohon itu terbelah dua dan tumbang ke tanah. Kakak. Ci. Teriakan aneh kembali terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan dingin dan tajam menyerang Luming. Apa-apaan ini? Mati! Luming memegang tombak panjang itu dan menyapukannya. Namun, Luming merasa ketika tombak panjang itu tersapu, seolah-olah menyapu udara dan tidak ada tempat untuk mengerahkan kekuatan. Saat berikutnya, kekuatan dingin dan jahat menyerang Luming dari belakang. Bas! Dalam sekejap, sosok Luming melonjak ke langit. Melihat ke bawah dari langit, Luming akhirnya melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. 7 atau 8 bayangan hitam berbentuk manusia dengan fitur wajah tidak jelas melayang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Benda sialan ini, tidak mungkin hantu sungguhan, kan? Jantung Luming berdetak kencang. Dia merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Ini adalah medan perang kuno. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran. Darah mengalir seperti sungai, dan kebencian membubung ke langit. Makhluk jahat seperti ras roh juga mungkin dilahirkan. 9 naga menginjak-injak langit. Luming menginjak. Bas! Getaran yang tidak bisa dijelaskan terasa, dan kekuatan mengerikan meledak dari bawah kaki Luming.
Bahkan terdengar auman samar naga. Asteris kakak asteris. Hantu hitam itu tampak ketakutan dan mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Namun, di bawah langkah 9 naga yang menapaki surga, itu langsung berubah menjadi debu dan menghilang. Sepertinya langkah menghentak surga 9 naga memiliki efek ajaib pada benda sialan ini. Mata Lu Ming berbinar. Kalau dipikir-pikir, naga adalah makhluk kuat yang berdiri di puncak semua makhluk hidup di dunia. Mereka suci dan tidak bisa tersinggung. Belum lagi 9 naga yang lebih kuat dari naga sejati biasa. Langkah menginjak-injak surga 9 naga dinamakan sebagai langkah menginjak-injak surga 9 naga. Itu secara alami berisi keinginan 9 naga. Dengan satu langkah, roh jahat akan mundur dan roh akan menghilang. Asteris kakak asteris. Namun, para spirit hitam berhasil dikalahkan, dan teriakan aneh yang memekakkan telinga terdengar lagi di kejauhan. Semakin banyak roh yang bergegas mendekat. Ayo tinggalkan tempat ini. Lu Ming maju selangkah dan terbang cepat ke kejauhan. Di langit dan bumi yang gelap gulita, selalu terdengar tangisan aneh. Lu Ming melihat sekeliling dan melihat bayangan hitam terbang kemana-mana. Seolah-olah sekelompok setan sedang menari dengan liar. Ci. Beberapa roh terbang menuju Lu Ming dan mengeluarkan energi dingin dan jahat. Ledakan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya. Sinar tombak sepanjang 100 meter menyebarkan aura dingin dan menyeramkan, menghamburkan beberapa roh pada saat yang bersamaan. Namun, saat berikutnya, roh-roh itu berkumpul kembali, tetapi tubuh mereka tampak menjadi lebih kecil. Itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Menyerang dengan kekuatan aura masih efektif, tetapi efeknya lebih lemah. Hati Lu Ming tergerak. Bas. Kemudian, dia menyerang 2 kali lagi dengan tombaknya. Sinar tombak yang tebal ditembakkan, mengandung kekuatan angin dan api yang kuat. Beberapa roh tersebar lagi, dan ketika mereka berkumpul kembali, tubuh mereka jauh lebih kecil. Lu Ming tidak berhenti dan bergegas melewati mereka. Ada roh yang menghalangi jalan di depan. Lu Ming menggunakan metode yang sama untuk membubarkan mereka. Ini semua berkat perpaduan kekuatan angin dan api Lu Ming, yang sangat kuat. Jika itu hanya satu kekuatan, meskipun disempurnakan, itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Adapun langkah 9 naga yang menapaki surga, meskipun efektif, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Lu Ming tidak akan melemparkannya kecuali benar-benar diperlukan. Begitu saja, Lu Ming terus maju. Namun, setelah 100 mil, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan kaget. Kaca-kaca. Di depan mereka, ada tentara berbaju besi. Namun, baju besi pada setiap prajurit sudah compang camping dan penuh bekas pedang. Itu dipenuhi aura waktu. Setiap prajurit memegang pedang besi hitam dan penuh semangat juang. Namun, hal yang paling menakutkan adalah tidak mungkin melihat wajah setiap prajurit dengan jelas. Sekilas, itu hanyalah kumpulan kabut hitam. Di posisi mata mereka, ada 2 kumpulan cahaya merah. Mungkinkah ini prajurit bawah tanah yang legendaris? Lu Ming tersentak kaget. Sekelompok tentara bawah berjalan maju selangkah demi selangkah dan menghilang ke dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka. Medan perang kuno ini memang jahat dan menakutkan. Tidak heran dikatakan sangat berbahaya di malam hari. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, dia mengambil jalan memutar dan terus bergerak maju. Dengan cara ini, Lu Ming bergerak maju dengan sangat lambat. Setelah beberapa jam, Lu Ming baru maju beberapa ribu mil. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari depan, serta teriakan aneh hantu. Seseorang sedang diserang oleh roh-roh itu. Sosok Lu Ming melintas dan dia mendekat. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah seorang pria dan wanita muda yang dikelilingi oleh lebih dari 10 roh hitam. Kedua pemuda dan pemudi ini sama-sama berada di tahap awal peringkat kelima dan bisa dianggap jenius. Namun, di antara para jenius yang masuk kali ini, mereka dianggap berada di kelas bawah. Saat ini, dia sudah dikelilingi oleh bahaya, dan tubuhnya dipenuhi luka. Itu jelas merupakan ulah Black Spirit. Adik perempuan, lari. Aku akan menahan mereka. Pemuda itu meraung. Kakak, jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku akan menahan mereka. Wanita muda itu juga berseru. Namun, dengan kecakapan bertarung dan penguasaan si mereka
mereka tidak menimbulkan banyak kerusakan pada para roh dan tidak dapat melarikan diri dari kepungan para roh hitam. Keduanya menyerang ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada gunanya. Sebaliknya, mereka menarik lebih banyak semangat. Sialan, aku akan membunuhmu. Pria muda itu meraung sambil dengan ganasnya menebas pedangnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Setelah roh-roh itu dicincang, mereka berkumpul kembali dan tidak menyusut banyak. Sebaliknya, dia mendapat beberapa luka lagi di tubuhnya. Kakak laki-laki, wanita muda itu berteriak putus asa. Adik perempuan, ayo pergi. Pemuda itu tidak peduli dan terus menyerang roh-roh itu. Namun semuanya sia-sia, saat mereka berdua putus asa. Ledakan. Di kejauhan, Spears ditembak dan ditikam para roh. Segera, roh-roh itu bertebaran. Pria dan wanita muda itu terkejut pada awalnya, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Mereka bergegas keluar bersama dan melepaskan diri dari kepungan roh. Saat berikutnya, roh-roh itu berkumpul lagi, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Kedua pemuda dan pemudi itu sangat terkejut. Keduanya berada di tahap tengah tahap kesuksesan fenomenal, namun serangan mereka hanya berdampak kecil pada makhluk roh. Namun, cahaya tombak tadi telah menyebabkan rohnya mengecil dalam jumlah besar. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya tombak sungguh sulit dipercaya. Bahkan Puncak Si tidak bisa memiliki kekuatan seperti ini. Mereka berdua buru-buru melihat ke arah datangnya sinar tombak. Sesosok muda berjalan mendekat. Dia masih terlalu muda, bahkan belum genap 20 tahun. Orang ini, tentu saja, adalah Luming. Gah-gah. Pada saat itu, roh-roh itu menerkam ke arah Luming dan dua lainnya. Tidak bagus, saudara ini, cepat pergi. Ekspresi pemuda itu berubah drastis saat dia berteriak. Jika kita tidak menyingkirkan roh-roh ini, aku akan bisa pergi, tapi kamu tidak akan bisa pergi. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Menyelesaikan, hantu-hantu ini sulit untuk diatasi. Saudaraku, aku mohon, tolong selamatkan adik perempuanku. Aku akan menahan hantu-hantu ini. Pemuda itu berseru dengan cemas. Dia mengangkat pedangnya dan hendak melangkah maju. Tidak, kita akan pergi bersama. Wanita muda itu juga berseru. Adik perempuan, jangan disengaja. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Pemuda itu meraung. Bas, bas. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedangnya. Sinar pancaran pedang menebas, membelah roh itu menjadi dua. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Roh-roh itu segera pulih dan terus menerkam. Ayo pergi. Pemuda itu berteriak. Adikmu benar. Jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Pada saat ini, Luming tersenyum tipis dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Ledakan. Dan EBSP, energi yang menakutkan mulai menyebar ke depan. Bang, bang, bang. Lebih dari selusin roh meledak seperti balon. Setelah meledak, mereka tidak dapat dikondensasi sama sekali. Mereka berubah menjadi energi dan menghilang. Ini, pria dan wanita muda itu tercengang. Dengan satu tendangan, lebih dari selusin roh dihancurkan, dan mereka bahkan tidak bisa mengembun. Kekuatan macam apa ini? Atau lebih tepatnya, kekuatan macam apa yang begitu menakutkan? Menurut pemahaman mereka, hantu-hantu ini sangat sulit untuk dihancurkan. Bahkan Puncak Si tidak akan banyak berpengaruh. Para jenius yang tak tertandingi itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, namun jika mereka bertemu dengan hantu-hantu ini sendirian, kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya. Hanya para jenius tak tertandingi yang telah memahami jejak, niat, melalui kekuatan yang dapat dengan cepat membunuh roh-roh ini. Namun, seharusnya tidak banyak orang jenius seperti itu di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Untuk memahami jejak niat melalui kekuatan, selama budidaya seseorang mencapai puncak leluhur bela diri 9 dan, mereka bisa disebut raja setengah langkah. Berapa banyak orang yang bisa mencapai tahap ini di usia 20-an? Mungkinkah pemuda yang belum genap 20 tahun ini adalah seorang jenius setingkat itu? Pria dan wanita muda membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Ayo pergi sekarang. Luming menyela kebingungan mereka dan memimpin untuk terbang ke depan. Kedua pemuda dan pemudi itu buru-buru mengikutinya. Alasan mengapa Luming menyelamatkan mereka berdua bukan karena dia memiliki rasa belas kasihan.
Hanya saja dia merasa keduanya memiliki hubungan kakak adik yang dalam dan rela mengorbankan diri demi orang lain saat menghadapi bahaya. Lu Ming tersentuh dan menyelamatkan mereka secara sepintas. Dengan Lu Ming yang memimpin, selama mereka tidak bertemu terlalu banyak roh, itu tidak akan menjadi masalah besar. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka dan waktu berlalu dengan lambat. 5 atau 6 jam kemudian, sinar cahaya pertama muncul di Cakrawala. Ki ungu muncul dari timur, dan sinar matahari menyinari bumi. Saat matahari muncul, semua roh di dunia menghilang tanpa jejak. Awan gelap di langit juga menyebar. Kemudian, suara serangga dan binatang terdengar. Pemandangan itu penuh vitalitas dan semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bertiga menghela nafas lega dan diam-diam takjub. Medan perang kuno di akhirat ini sungguh menakjubkan. Saudaraku, aku Song Yu dan ini adikku, Song Jing. Saya benar-benar harus berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Kalau tidak, kita akan mati di medan perang kuno ini. Pemuda itu membungkuk pada Lu Ming. Saudaraku Song, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku baru saja lewat. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apapun yang terjadi, kami akan selalu mengingat kebaikan Anda. Oh iya, bolehkah aku tahu namamu? Song Yu menangkupkan tinjunya dan berkata. Song Jing jelas lebih pemalu. Dia mengedipkan matanya yang besar ke arah Lu Ming dan tidak mengatakan apapun. Saya Lu Ming, kata Lu Ming. Itu saudara Lu. Song Yu menangkupkan tinjunya lagi. Aku tidak tahu apa yang kalian berdua rencanakan selanjutnya. Sejujurnya, dengan kultivasi Anda, saya khawatir Anda akan mendapat masalah jika keluar pada malam hari. Lu Ming bertanya. Kami kurang beruntung. Saat kami diteleportasi ke sini, kami terpisah dari orang-orang di daerah kami. Kami tidak tahu seberapa jauh kami berada, jadi kami hanya dapat menemukan kota untuk bersembunyi. Menurut tetua keluarga kami, seharusnya ada kota kecil tidak jauh dari hutan ini. Kami ingin bersembunyi di sana, tetapi sebelum kami tiba, langit menjadi gelap. Song Yu menjelaskan, apakah ada kota kecil di depan? Lu Ming bertanya, seorang tetua keluarga kami pernah berpartisipasi dalam seleksi di medan perang kuno bagian timur 100 tahun yang lalu. Menurutnya, harus ada kota kecil di depan. Seharusnya tidak salah. Kakak Lu, kenapa kita tidak pergi bersama? Song Yu menjelaskan dan mengundangnya. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia juga ingin mencari kota untuk ditinggali. Kalau tidak, dia tidak akan berminat untuk berkultivasi di malam hari. Melihat Lu Ming setuju, Song Yu dan Song Jing sangat gembira. Segera, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menyusuri pegunungan. Puluhan ribu mil berlalu dalam sekejap. Setelah itu, dia akhirnya keluar dari hutan. Setelah hutan menjadi dataran, mereka bertiga terbang beberapa jam lagi sebelum sebuah kota kecil akhirnya muncul di hadapan mereka. Mereka bertiga sangat gembira dan buru-buru terbang. Kota kecil itu tidak besar, radiusnya hanya beberapa mil. Ada orang di kota ini. Lagu Jing berbisik. Lu Ming dan yang lainnya juga melihatnya. Sepertinya seseorang telah tiba di kota itu lebih awal. Di tembok kota, ada sekitar selusin orang berdiri. Di luar kota, ada 1 atau 2 orang yang sepertinya sedang berbicara dengan orang-orang di tembok kota, namun mereka terlalu jauh untuk mendengar dengan jelas. Ketiganya terbang langsung menuju kota. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, ketika mereka bertiga mendekati kota, beberapa pedang tajam Ki melesat ke arah mereka. Mereka bertiga mengubah ekspresi mereka dan berhenti tiba-tiba. Mereka menghindari pedang Ki dan menatap tembok kota dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pedang Ki tadi datang dari tembok kota. Apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa Anda menghentikan kami memasuki kota? Teriak Song Yu. Hehe, kamu bisa memasuki kota jika masing-masing membayar 10 juta kristal spiritual. Seorang pemuda di tembok kota mencibir. Pemuda ini mengenakan jubah hitam dengan sulaman tengkorak. Faktanya, selusin pemuda lainnya di tembok kota semuanya berpakaian sama. Mereka semua mengenakan jubah kerangka hitam, dan mereka jelas berasal dari kekuatan yang sama. 10 juta kristal spiritual. Anda jelas-jelas mencoba menjarah rumah yang terbakar. Teriak Song Yu. Perampokan. Jangan membuatnya terdengar buruk. Ini disebut biaya pengungsi. Jika kamu membayar kristal spiritual, kamu bisa berlindung di kota.
Manusia tengkorak berjubah hitam sebelumnya tertawa. Atas dasar apa? Kota ini adalah tempat umum, mengapa kami harus membayar Anda biaya penampungan? Di bawah tembok kota, ada dua pemuda yang datang lebih awal dari Lu Ming dan yang lainnya. Mereka berteriak dengan keras. Atas dasar apa? Hanya karena kita lebih kuat, hanya karena kita adalah murid istana iblis bawah tanah. Cepat dan serahkan. Jika tidak, maka tersesat. Jika tidak, maka kamu akan berakhir seperti itu. Pemuda kerangka berjubah hitam itu berteriak dengan dingin dan menunjuk ke kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat beberapa mayat. Mereka semua adalah pemuda. Mereka yang telah membayar kristal spiritual semuanya telah beristirahat. Mereka yang tidak membayar kristal spiritual dan masih ingin menerobos masuk hanya akan berakhir seperti ini. Pria kerangka berjubah hitam itu berteriak dengan dingin. Kedua pemuda itu, serta Song Yu dan Song Jing, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Para murid istana iblis bawah tanah terlalu sombong. Selanjutnya, 10 murid istana iblis bawah semuanya memancarkan aura yang kuat. Ada total 13 orang, dan 6 diantaranya memancarkan aura leluhur bela diri tingkat 5 puncak. 7 orang lainnya semuanya berada di alam leluhur bela diri tingkat 6. 2 dari mereka bahkan memancarkan aura ahli alam leluhur bela diri tingkat 6. Mereka yang bisa memasuki medan perang kuno di bagian timur bawah semuanya jenius dan bisa bertarung setidaknya 2 tingkat di atas mereka. Beberapa bahkan bisa melebihi 2 level. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Bahkan yang paling lemah di antara mereka dapat masuk dalam daftar Kaisar Yun di 36 negara. 2 pemuda terkuat berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 6. Mereka jelas tidak lebih lemah dari Lan Yundao. Adapun Song Yu dan Song Jing, mereka hanya berada di tahap awal alam Grandmaster bela diri tingkat kelima. 2 pemuda lainnya hanya berada di tahap akhir alam Grandmaster bela diri tingkat kelima. Perbedaannya terlalu besar. Pada saat ini, haruskah dia mundur atau maju? Jika mereka mundur, mereka harus menghadapi roh yang tak terhitung jumlahnya di malam hari, dan mungkin ada hal-hal yang lebih aneh lagi. Hanya kematian yang menunggu mereka. Namun, jika mereka masuk, setiap orang harus membayar hampir 10 juta kristal spiritual. 10 juta kristal spiritual adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuk Grandmaster seni bela diri seperti mereka. Meskipun mereka mampu membelinya, hal itu akan melukai tulang mereka. Kami akan membayar. 2 pemuda lainnya ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Mereka mengertakkan gigi, masing-masing mengeluarkan cincin penyimpanan, dan menyerahkannya ke kerangka berjubah hitam. Pria kerangka berjubah hitam memeriksanya dan menunjukkan senyuman puas. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Masuk. Kedua pemuda itu memasang ekspresi jelek saat mereka terbang ke kota. Ayo serahkan juga. Song Yu menghela nafas panjang dan berkata, membayar. Saya tidak memiliki kebiasaan memberikan kristal roh kepada orang lain secara gratis. Saat ini, Lu Ming tersenyum tipis. Kalimat ini secara alami sampai ke telinga kerangka berjubah hitam. Pria kerangka berjubah hitam yang telah berbicara sebelumnya memandang Lu Ming dengan tatapan dingin dan berkata, "Nak, jika kamu tidak ingin membayar, keluarlah dari sini. Jangan merusak pemandangan. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu." Dia bisa melihat tingkat kultivasi Song Yu, Song Jing, dan Lu Ming dengan jelas. Mereka semua adalah sampah di tahap awal alam leluhur bela diri tingkat kelima. Dia tidak peduli sama sekali. Enyah, kaulah yang ingin keluar dari sini. Sekarang, keluar dari sini. Saya ingin kota ini. Lu Ming berteriak. Semua orang yang hadir tercengang. Apa yang dikatakan Lu Ming? Dia ingin orang-orang di istana Nether Demon enyahlah. Dia ingin menduduki kota ini. Gila? Gila, anak ini pasti gila. Bahkan Song Yu dan Song Jing pun terkejut. Apa yang sedang dilakukan Lu Ming? Mungkinkah dia ingin bertarung melawan orang-orang dari istana iblis bawah tanah? Tapi mustahil baginya untuk menang. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Lu Ming sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan yang disempurnakan. Namun, budidaya Lu Ming hanya pada tahap awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat kelima. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, bahkan jika dia adalah seorang jenius tingkat ketiga yang langka, mustahil baginya untuk menandingi orang-orang dari istana iblis bawah tanah ini.
Sebenarnya ada istilah umum untuk para jenius yang bisa melintasi level dan bertarung. Mereka disebut jenius dalam beberapa pertempuran. Misalnya, mereka yang bisa melewati satu level untuk bertarung disebut jenius dalam satu pertempuran. Mereka yang bisa melewati dua level untuk bertarung disebut jenius dalam dua pertempuran, dan mereka yang bisa melewati tiga level untuk bertarung disebut jenius dalam tiga pertempuran. Tentu saja, pertarungan lintas level di sini hanya terjadi di ranah Grandmaster seni bela diri. Sedangkan untuk alam lainnya, mereka tidak disebut demikian. Mayoritas jenius yang tiada taranya adalah jenius kelas 2. Hanya ada sedikit orang yang bisa melampaui kejeniusan Perang Dunia Kedua. Dan mereka yang bisa mencapai level 3 jenius pertempuran bahkan lebih jarang lagi. Misalnya, Lan Yundao, Li Qiushui, dan bahkan Tuan Muda Tian dia berada di antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ketiga. Lu Ming berspekulasi bahwa Jian Fengyun mungkin adalah seorang jenius yang terdiri dari 3 orang. Nak, apa katamu? Manusia tengkorak berjubah hitam mengira dia salah dengar. Sudah kubilang padamu, pergilah. Lu Ming mengulangi. Hahaha, kamu ingin kami tersesat. Hanya berdasarkan sepotong sampah di tahap awal alam leluhur bela diri level 5, Anda pasti mati hari ini. Sekalipun Anda jenius, Anda tetap akan mati hari ini. Bunuh dia. Pria kerangka berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Mati, segera. Seorang murid istana iblis bawah terbang keluar, dan cahaya pedang tajam diarahkan ke tenggorokan Lu Ming. Pemuda ini memiliki kultivasi di puncak alam Grandmaster seni bela diri tingkat kelima. Dia adalah seorang jenius Perang Dunia Kedua. Kecuali Lu Ming adalah seorang jenius Perang Dunia Ketiga, dia pasti akan mati. Kaulah yang akan mati. Lu Ming berteriak dingin dan maju selangkah. Pada saat yang sama, sinar tombak meledak. Puci. Cahaya tombak langsung menembus dada pemuda istana Yumo. Anak muda dari istana iblis bawah berteriak kesakitan saat tubuhnya terlempar oleh cahaya tombak. Dengan dentang, dia terjebak di tembok kota. Sebuah tombak telah membunuh jenius alam leluhur bela diri puncak tingkat kelima. Apa? Bagaimana mungkin? Mata semua orang membelalak. Keributan di sini telah membuat khawatir orang-orang di kota. 7 atau 8 orang terbang ke langit untuk menonton. Orang-orang ini jelas telah membayar 10 juta kristal spiritual untuk berlindung di kota. Betapa beraninya, pria kerangka berjubah hitam itu meraung. Mata para pemuda lain dari istana iblis kegelapan menjadi dingin juga. Aura kuat keluar dari tubuh mereka dan menekan ke arah Lu Ming. Untuk dapat membunuh seorang jenius seni bela diri Grandmaster 5 dan puncak tingkat kedua dengan satu serangan tombak, dia pastinya adalah seorang jenius tingkat ketiga. Berat. Kamu berani membunuh orang-orang di istana iblis bawahku. Bahkan jika kamu jenius dalam 3 pertempuran, kamu akan mati hari ini. Salah satu pemuda dari istana iblis bawah berteriak dengan dingin. Aura yang dia pancarkan sangat menakutkan. Itu telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 6. Dia dan pria kerangka berjubah hitam yang telah berbicara sebelumnya adalah 2 pemuda terkuat di antara 10 pemuda dari istana iblis bawah tanah. Ah! Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Lu Ming memegang tombak di satu tangan dan berjalan menuju kota, selangkah demi selangkah. Membunuh. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Pria kerangka berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Seketika, selusin pemuda dari istana iblis bawah tanah melolong dan tubuh mereka bersinar dengan cepat. Cahaya hitam terpancar dari tubuh mereka saat mereka menebas Lu Ming dengan pedang mereka. Dengan lebih dari selusin ahli bergandengan tangan, bahkan ahli biasa di tahap awal alam leluhur bela diri ke-9 akan langsung hancur berkeping-keping. Bahkan jika Lu Ming adalah seorang jenius tingkat 4, dia akan tetap mati, apalagi seorang jenius tingkat 3. Namun, mungkinkah dia memenangkan 4 pertarungan? Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Lu Ming sudah menjadi jenius tingkat 4 sebelum kekuatan anginnya menembus tahap kesuksesan yang fenomenal. Sekarang, dia telah melampaui level 4. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming mendesis panjang dan sosoknya melonjak ke langit. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan. Langkah ini menggabungkan kekuatan angin dan api. Ledakan, seolah-olah 9 naga telah melangkah ke langit dan mengamati dunia. Langkah ini, berapapun jumlah orangnya, meledak. Bang, bang.
Lusinan jenius dari Istana Iblis Bawah, yang berada di bawah alam leluhur bela diri tingkat 6, tubuh mereka meledak. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Adapun mereka yang berada di atas alam leluhur bela diri ke-6, mereka semua memuntahkan seteguk besar darah. Tubuh mereka retak dan tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Bahkan dua jenius di puncak alam leluhur bela diri tingkat 6 memuntahkan seteguk darah dan mundur. Ini, Song Yu, Song Jing, dan selusin pemuda yang memasuki kota untuk berlindung semuanya menatap dengan mata terbuka lebar. Mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Dengan satu langkah, selusin jenius dari Istana Iblis Bawah Tanah tewas atau terluka. Bahkan dua jenius di puncak alam leluhur bela diri tingkat 6 memuntahkan darah. Yang terpenting, Lu Ming baru berada di fase awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat kelima. Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak pertempuran yang harus dia lawan? Bagaimana bisa ada ahli seperti itu di dunia ini? Sial, ayo, pria ini adalah monster yang tiada taranya. Ayo pergi dulu dan tunggu kakak senior Yue dan yang lainnya kembali sebelum membunuhnya. Pria kerangka berjubah hitam itu meraung. Dia hanya takut karena akalnya. Kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Lu Ming mencibir dan kemudian mengambil satu langkah ke depan. 9 naga menginjak-injak langit. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Murid Istana Iblis Kegelapan yang terluka parah di alam Grandmaster seni bela diri tingkat 6 berteriak kesakitan. Tubuh mereka tidak tahan lagi dan meledak. Bahkan dua orang jenius di puncak alam leluhur bela diri tingkat 6 merasa seolah-olah mereka telah dihantam gunung setinggi 10.000 meter. Tubuh mereka pecah dan darah muncrat dari mulut mereka. Keduanya sama-sama jenius luar biasa yang sedikit melampaui level jenius Perang Dunia Kedua. Kekuatan tempur mereka baru saja mencapai tahap awal alam leluhur bela diri tingkat 9, itulah sebabnya mereka mampu melakukan dua tendangan tanpa mengalami kematian. Lari. Keduanya meraung marah di dalam hati mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka berubah menjadi dua seberkas cahaya dan melarikan diri dengan panik. Mati. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dengan kuat dan dua lampu tombak meledak. Mereka melintasi ruangan dalam sekejap dan menikam mereka berdua. Puci. Salah satunya tertusuk jantungnya oleh sinar tombak. Dia mengeluarkan raungan enggan dan jatuh ke tanah. Sedangkan untuk pria kerangka berjubah hitam, reaksinya sedikit lebih cepat dan dia berhasil menghindari pukulan di bagian vitalnya. Namun, salah satu lengannya tertusuk cahaya tombak dan meledak. Bis, Istana Iblis Bawahku tidak akan pernah melepaskanmu. Lain kali, aku akan mencabik-cabikmu. Sebuah suara penuh kebencian datang dari jauh. Dalam sekejap, kerangka berjubah hitam itu menghilang. Kamu ingin pergi? Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Semua orang tercengang. Lu Ming melemparkan 9 langkah naga yang menapaki surga. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 5 km. Ketika dia muncul 5 km jauhnya, dia mengerutkan kening. Aura pemuda dari Istana Iblis Bawah Tanah tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling tetapi tidak menemukan jejak apapun. Sepertinya pihak lain telah mengembangkan semacam teknik budidaya atau memiliki semacam harta karun. Dia menyembunyikan auranya dan menyembunyikan jejaknya. Lu Ming mencari sejenak tetapi masih tidak dapat menemukan jejak apapun. Dia tidak punya pilihan selain menyerah dan kembali ke kota. Mayat 10 atau lebih murid Istana Iblis Bawah Tanah tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada satupun cincin penyimpanan yang hilang. Orang-orang di kota tidak berani menyentuhnya karena itu adalah rampasan perang Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan para pemuda dari Istana Iblis Bawah Tanah. Di saat yang sama, dia juga melahap esensi darah mereka. Lu, kakak Lu. Saat ini, Song Yu dan Song Jing terbang. Song Yu memandang Lu Ming dengan rasa hormat. Saudaraku Song, ayo masuk kota dulu, kata Lu Ming. Lalu, mereka bertiga terbang ke kota. Setelah terbang ke kota, Lu Ming sedikit terkejut karena dia melihat beberapa pemuda terbang keluar. Lu Ming menarik seorang pemuda kekar dan bertanya, "Saudaraku, mengapa mereka terbang?" Pemuda kekar itu menghela nafas dan berkata,
Saudara ini, meskipun kamu kuat, kamu tidak tahu bahwa Istana Iblis Kegelapan adalah sekte yang sangat kuat. Daerah di mana Istana Setan Gelap berada disebut daerah Gunung Setan Gelap. Ada kerajaan tingkat tinggi di wilayah itu, tetapi Istana Iblis Kegelapan tidak diragukan lagi adalah penguasa wilayah itu. Bahkan kerajaan tingkat tinggi harus mendengarkan Istana Iblis Kegelapan. Hampir semua jenius di daerah itu telah bergabung dengan Istana Iblis Kegelapan dan menjadi murid mereka. Di kota ini, ada sekelompok murid dari Istana Yumo. Orang-orang tadi bukanlah yang terkuat di grup ini. 7 dari mereka telah pergi ke kota lain untuk menyelidiki pagi ini. Namun, mereka akan kembali paling lama 2 hari. Saat itu, kita semua akan mati. Itu sebabnya mereka meninggalkan tempat ini dan lebih memilih mencari kota lain untuk menetap. Pemuda kekar itu baik hati dan menjelaskan semuanya kepada Lu Ming secara detail. Jadi begitu, Lu Ming tiba-tiba menyadari. Apa budidaya 7 orang yang tersisa? Dia bertanya. Hampir semuanya berada di atas alam leluhur bela diri tingkat 6 akhir. 2 dari mereka bahkan jenius di alam leluhur bela diri tingkat ke-7 awal. Mereka berada di tengah-tengah pertempuran kedua dan ketiga dan sangat kuat. Meskipun kamu kuat, kamu bukan tandingan mereka. Lebih baik segera tinggalkan tempat ini. Pemuda kekar itu memberi nasihat. Terima kasih untuk informasinya. Lu Ming menangkupkan tinjunya, tapi dia tidak berniat pergi. Melihat hal tersebut, pemuda kekar itu tidak berkata apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Di luar, meski berbahaya di malam hari, jika mereka tetap di sini, begitu orang-orang dari Istana Iblis Bawah Tanah kembali, mereka pasti akan terbunuh juga. Lebih baik berangkat lebih awal. Saudara Song, apa rencanamu? Lu Ming memandang Song Yu dan Song Jing. Setelah meninggalkan kota, saya yakin dia akan mendapat masalah di malam hari. Saya percaya pada saudara Lu. Song Yu berkata dengan tegas, berencana untuk tetap tinggal. Song Jing mengangguk dan mengikuti Song Yu. Baiklah kalau begitu, kalian harus istirahat dulu. Lu Ming tersenyum tipis. Dia kemudian secara acak menemukan sebuah kamar di kota dan duduk bersila. Baru-baru ini, pemahamannya tentang telapak tangan jalur surga menjadi semakin dalam, dan dia merasa bahwa dia dapat membuat terobosan kapan saja. Begitu dia mendapat terobosan di jalur surga, dia akan melakukan gerakan mematikan lainnya. Dalam benaknya, aura yang dia ingat dari gerbang surga terus mengalir. Dia tidak tahu kenapa, tapi seiring berjalannya waktu, auranya menjadi semakin lemah. Diperkirakan Lu Ming akan segera melupakan auranya. Ya, dia sudah lupa. Dia telah menghilang dari ingatannya. Oleh karena itu, dia harus menguasai jalur surgawi dalam jangka waktu ini. Lu Ming menutup matanya dan terus memahaminya. Aura di gerbang surga dan telapak tangan jalur surgawi terus-menerus menguatkan dan mempertimbangkan satu sama lain. Pemahaman Lu Ming tentang telapak tangan surgawi semakin dalam. Dia merasa hanya ada selapis kertas di antara mereka. Selama dia bisa menembus lapisan kertas ini, Lu Ming akan berhasil mengolah telapak tangan Dao Surgawi. Waktu berlalu, dan malam perlahan tiba. Langit dan bumi kembali gelap, dan langit dipenuhi awan gelap. Gah gah gah. Di dunia luar, tangisan aneh terus terdengar. Itu sangat menakutkan. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan keluar dari kamarnya. Dia melihat ke kejauhan dan bisa melihat banyak bayangan hitam berkelap-kelip di luar kota. Namun, kota tersebut memancarkan lapisan cahaya kabur, seperti setengah lingkaran, yang menyelimuti seluruh kota. Para roh sepertinya sangat takut dengan cahaya ini. Mereka berkeliaran di luar dan tidak berani masuk. Cahaya ini dibentuk oleh formasi prasasti. Para ahli tertinggi dari Istana Surgawi Surga Empyrean telah menyiapkan formasi tertinggi di semua kota di medan perang kuno dunia bawah untuk memfasilitasi kelancaran seleksi. Lu Ming melihat bahwa di kota itu, selain Song Yu dan Song Jing, masih ada beberapa orang yang belum pergi, termasuk pemuda kekar itu. Dia telah kembali. Dia melihat Lu Ming dan tersenyum cerah. Lu Ming memperhatikan sebentar dan kembali ke kamarnya untuk mulai memahami telapak tangan Dao Surgawi. Segera, 1 hari telah berlalu. Ketika malam tiba keesokan harinya, mata Lu Ming tiba-tiba bersinar. Dia akhirnya membuat terobosan besar dalam pemahamannya tentang telapak tangan jalur surga. Ia merasa telah berhasil memahaminya. Saya akan keluar dan mengujinya siang hari.
Setelah itu, Lu Ming terus memahami dan memperdalam pemahamannya tentang telapak tangan jalan surgawi. Waktu berlalu, dan segera, kegelapan surut, dan terang kembali ke dunia. Lu Ming meninggalkan kota dan terbang ke kejauhan. Segera, dia tiba di sebuah gunung besar. Telapak tangan jalur surga. Tiba-tiba, Lu Ming berteriak dan menepukkan telapak tangannya ke arah langit. Bas! Gelombang tak terlihat menyebar dari telapak tangan Lu Ming. Kemudian, cetakan telapak tangan besar terbentuk di langit. Cetakan telapak tangan ini transparan, seperti telapak tangan manusia, namun memiliki 9 jari. Cetakan telapak tangan itu memiliki panjang dan lebar puluhan meter. Ia turun dari langit dan menghantam puncak gunung setinggi 1000 meter. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, gunung setinggi 1000 meter itu meledak. Semua pohon dan batu musnah dan berubah menjadi debu. Itu tidak meledak menjadi kerikil, tapi langsung dimusnahkan. Dalam sekejap mata, gunung setinggi 1000 meter lenyap. Kekuatan yang sangat kuat, bahkan Lu Ming sendiri agak tercengang. Buku rahasia telapak tangan 3 jalur mencatat telapak tangan ketiga, yaitu telapak tangan jalur surga. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit orang yang mampu menguasainya. Setelah dikuasai, kekuatannya akan sangat mendekati teknik bela diri tingkat surga. Apalagi itu bukan level pertama atau kedua, tapi kekuatan terkuat bisa langsung ditampilkan. Haha, kekuatan telapak tangan jalur surgawi telah sepenuhnya melampaui langkah pertama dari langkah menghentak surga 9 naga. Itu telah menjadi jurus pembunuh terkuatku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Kecuali Lu Ming mengembangkan langkah kedua dari 9 langkah-langkah surga naga, dia tidak akan mampu melampaui kekuatan telapak tangan surgawi. Ledakan. Kemudian, Lu Ming mulai berkultivasi lagi. Setiap telapak tangan sangat kuat. Lubang sedalam 100 meter muncul di tanah. Saat menghantam gunung, gunung tersebut meledak dan menghilang. Lu Ming terus menyerang lebih dari 10 kali sebelum dia berhenti. Karena telapak tangan jalur surgawi menghabiskan terlalu banyak energi, dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia hanya bisa melepaskan selusin serangan telapak tangan sebelum ki esensialnya habis. Lu Ming mengeluarkan setumpuk kristal spiritual dan menyerap energinya untuk memulihkan ki esensialnya. 2 jam kemudian, ki esensial Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Ayo kembali ke kota dan mencari tahu. Lu Ming tersenyum tipis. Dengan cepat, dia terbang kembali ke kota. Ketika mereka masih agak jauh dari kota, jeritan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Ekspresi Lu Ming berubah, dan dia melaju menuju kota. Saat ini, ada 8 sosok lagi di kota itu. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah kerangka hitam. Salah satu dari mereka pucat dan kehilangan lengannya. Dia adalah pria yang melarikan diri dari Lu Ming 2 hari lalu. Ini semua adalah ahli dari Istana Iblis Bawah Tanah. Adapun Song Yu, Song Jing, pemuda kekar dan 5 orang lainnya yang tersisa di kota, mereka semua ditangkap oleh orang-orang dari Istana Nether Demon. Salah satu dari mereka dipotong salah satu lengannya oleh seorang pemuda dari Istana Yumo. Jeritan tadi berasal dari dia. Bicaralah, kemana perginya bajingan kecil itu? Pemuda yang melarikan diri 2 hari lalu memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia menatap Song Yu dan yang lainnya seperti hantu yang ganas. Saya benar-benar tidak tahu. Dia masih di sini pagi ini, tapi dia keluar setelah itu. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Pemuda yang lengannya terpotong menjerit dengan sedih. Aku akan melepaskanmu. Anda berada di sana dalam pertempuran 2 hari lalu. Karena kamu ada di sana, kenapa kamu tidak membantu kami membunuh bajingan itu? Kamu melihatnya. Jika kamu tidak membantu kami, kamu akan dihukum mati. Wajah murid Istana Iblis Bawah yang melarikan diri menjadi dingin. Dengan tebasan pedangnya, kepala pemuda itu terbang. Wajah Song Yu, Song Jing, dan yang lainnya sepucat kertas. Kalian berdua bersekongkol dengan binatang itu. Jangan khawatir, kalian berdua tidak akan mati begitu saja. Aku akan membiarkan kalian berdua merasakan kesakitan terhebat di dunia sebelum aku membiarkanmu mati. Murid Istana Nether Demon yang melarikan diri berkata dengan dingin. Di sampingnya, 7 murid Istana Nether Demon lainnya memandang dengan dingin. Mata mereka sangat dingin. Song Yu dan Song Jing gemetar ketakutan. Haha, apakah kamu takut sekarang? Jika kamu takut,
segera pikirkan cara untuk memanggil kecil itu kembali. Murid Istana Iblis Bawah yang melarikan diri itu tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu berteriak, aku di sini. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari langit. Semua orang buru-buru melihat ke atas. Lu Ming berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Ekspresinya sangat dingin, dan matanya sedingin es. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Istana Iblis Bawah Tanah akan tiba begitu cepat setelah dia keluar untuk berkultivasi. Bajingan kecil, kamu akhirnya kembali. Setelah murid Istana Iblis Bawah yang melarikan diri tertegun sejenak, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat ganas.